Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Luliatul Mutmainah, SE MSI, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok 4 yang beranggotakan saya, Selvi Lestaria, saya Dinda Siti Hawa, saya Fiska Septil, saya Raisa Sabila, akan menyampaikan materi mengenai syariah aktualisasi ajaran Islam yang akan membahas beberapa poin penting seperti makna syariah, aktualisasi syariah, fungsi syariah, dan antara fikih dan syariat. Untuk memulai presentasi ini, saya akan memberikan waktu kepada rekan saya untuk menyampaikan materi. Kepada Fiska, dipersilakan. Nah, yang pertama ada makna syariah. Istilah ini berasal dari kata syara yang berarti jalan atau cara. Secara etimologi, syariat atau syara menurut kata dasarnya berarti jalan yang harus dilalui atau jalan yang harus diikuti. Secara terminologi, syariat dalam banyak pengertian ulama Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, selanjutnya yaitu aktualisasi syariah. Secara umum, syariah mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk manusia yang bertujuan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan peraturan terperinci. Prinsip umum ini menyediakan panduan dasar yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial seperti cita kenegaraan yang ideal yang disebut baldatun thayyibah. Nah, yang kedua yaitu peraturan terperinci, yaitu menetapkan aturan yang tetap dan tidak berubah seperti tata cara ibadah dan hukum keluarga. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, surah Al-Jathiyah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi'ah wa allazina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu di atas suatu syariat, hukum dari urusan itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan fungsi syariah sebagai pendidikan sosial dalam kehidupan kita. Syariah berperan penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang berakhlak adil dan harmonis. Terdapat 3 fungsi utama dalam pendidikan sosial. 1. Menginspirasi umat dengan iman syariah, menanamkan nilai-nilai keimanan dan membentuk karakter mulia seperti kejujuran, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Contohnya, Islam menekankan amanat dalam berbagai kehidupan sehingga menciptakan pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, menegakkan keadilan. Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perbuatan sehari-hari. Seorang muslim diajarkan untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka, menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang terakhir yaitu kemaslahatan dalam ibadah. Syariah mengatur ibadah agar membawa manfaat sosial seperti zakat yang tidak hanya bentuk ibadah tetapi juga membantu mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara syariat dan fikih. Jadi syariat itu merujuk pada peraturan-aturan dan hukum-hukum yang Allah tetapkan dan nusulnya yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadah, akhlak, dan muamalah. Sedangkan fikih adalah pemahaman dan interpretasi manusia terhadap syariat Islam. Contohnya cara kita menerapkan hukum Islam di zaman yang modern ini, dan kita perlu menyesuaikannya tetapi tidak boleh melenceng dari syariat. Jadi kesimpulannya, syariat itu adalah hukum dan undang-undang yang datang dari Allah
maka sifat-sifatnya akan dimanifestasikan dalam hukum tersebut sebagai pengatur dan penerbit kehidupan manusia. Hukum yang Islam mengandung kebenaran yang berarti tidak ada kelemahan dan pertentangan dalam diri sendiri. Terima kasih kepada rekan-rekan saya atas pemaparannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom komentar. Baik, kita telah sampai di penghujung sesi presentasi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas penyampaian materinya dan juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam diskusi. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.